Halo, selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya Ninyoman Alit Putriwardani. Kali ini kita akan membahas filsafat pendidikan modern di mana murid sebagai homo kompleksus, yaitu aliran progresivisme filsafat pendidikan modern. Bapak Ibu, murid adalah individu manusia yang memiliki keunikan tersendiri yang sudah dibawa sejak lahir. Memiliki akal dan budi, serta kecerdasan yang terus berevolusi di setiap generasi untuk menciptakan karya, memecahkan masalah, dan membentuk peradaban sosial. Selain itu, setiap individu manusia juga dilengkapi dengan perasaan emosional dan spiritualitas, sehingga manusia adalah kompleksitas yang melibatkan sejumlah faktor biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Siswa sebagai individu atau manusia biasa adalah individu kompleks yang mempunyai berbagai hal yang disematkan dalam pribadinya. Yang pertama kita lihat sebagai animal rasional. Makhluk rasional yang memiliki kemampuan unik untuk berpikir kreatif dan inovatif, merenung, menalar, dan membedakan dengan makhluk lainnya. Yang kedua, manusia sebagai homo religius, yaitu mencerminkan dimensi spiritual dan kecenderungan batiniah. Sebagai homo viator, manusia adalah makhluk yang selalu dalam perjalanan atau pencarian, menjelajahi makna hidup, menghadapi tantangan, dan terus berkembang sepanjang perjalanan hidupnya. Selanjutnya, manusia sebagai homo economicus, yaitu manusia bertindak berdasarkan pertimbangan rasional dan egois dalam upaya memaksimalkan keuntungan pribadi dan kepuasan individu di dalam konteks ekonomi. Sebagai Homo technologicus, merupakan manifestasi dari manusia modern yang tercermin dalam hubungan erat dan tidak terpisah dengan teknologi. Manusia sebagai Homo socius, yaitu manusia sebagai makhluk sosial, terus berkembang membangun struktur sosial yang kompleks, membentuk masyarakat dengan norma, nilai, dan peran yang mampu memadukan interaksi antar individu. Sebagai Homo faber, manusia mempunyai sifat kreatif dan produktif yang terwujud melalui kemampuan untuk menciptakan, memodifikasi, memanfaatkan seni serta teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai Homo ludens, manusia mengembangkan kegiatan bermain sebagai bagian esensial dari kehidupannya. Sebagai Homo mensura, manusia sebagai pengukur selalu mengukur, memahami, dan memberi arti pada dunia sekitar. Selanjutnya, manusia sebagai Homo symbolicium, yaitu manusia sebagai pengguna simbol dengan memanfaatkan simbol, tanda, dan bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan ide. Sebagai Homo educandum, manusia harus dididik, dituntun kemampuan yang telah dimiliki sejak lahir agar tumbuh dan berkembang lebih sempurna lagi. Sebagai Homo ridens, manusia sebagai makhluk tertawa sebagai reaksi kegembiraan menghilangkan stres, memperkuat ikatan sosial, dan menciptakan suasana lebih ringan antar individu. Dan yang terakhir sebagai Homo volens, manusia yang mempunyai kemauan menonjolkan kemampuannya untuk memiliki keinginan dan tujuan dalam perjalanan hidupnya. Adil dan keberpihakan kepada murid merupakan salah satu tujuan dari pendidikan yang berkualitas. Peran filsafat pendidikan sangat penting dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Salah satu aliran dalam filsafat pendidikan modern yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan yaitu progresivisme yang menekankan pada kemampuan diri manusia yang harus dikembangkan. Dalam dunia pendidikan, aliran progresivisme menekankan suasana belajar yang kondusif dan aman bagi siswa untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya. Pada pembelajaran di lingkungan sekolah maupun di kelas, guru akan menemukan keanekaragaman, keunikan, minat, dan bakat dari masing-masing murid sebagai manusia homo kompleksus. Keunikan tersebut tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam pengembangannya, murid membutuhkan pelayanan yang berbeda satu sama lainnya. Pelayanan tersebut dapat diberikan antara lain melalui pembelajaran dengan diferensiasi konten, proses, produk, dan pembelajaran berkelompok dalam kelompok heterogen untuk melatih kemampuan bersosialisasinya.
Apabila pelayanan yang mereka terima sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan kemampuan kognitif maupun kemampuan sosial dari siswa. Sekian dan terima kasih.